Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil critical review kami dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Kinerja Keuangan dan Lingkungan Biaya Terhadap Kinerja Lingkungan di Perusahaan Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Izinkan perkenalkan, saya Muhammad Rizky dan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Idewa Putu Angga Putra dan kedua lalu Wireza Prajanegara. Izinkan kami untuk langsung membacakan hasil critical review kami. Yang pertama ada abstrak. Pada penelitian ini menggunakan teknik regresi data panel yang menggabungkan data cross-section dan time series. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dalam kinerja keuangan dan rasio leverage dalam kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja keuangan atau kinerja lingkungan. Artinya, penelitian memperoleh data dengan mengakses laporan keuangan dan laporan tahunan objek perusahaan yang terkumpul di website Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi pendahuluan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam hidup target lingkungan. Keberlangsungan manusia di mana pada dasarnya alam dan sosial. Pendapatan lain menyatakan bahwa kinerja lingkungan adalah hidup berdampingan. Sumber daya alam adalah bahan untuk kinerja perusahaan dalam membangun barang atau keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, manusia, perusahaan, dan pemangku kepentingan memiliki faktor atau indikasi lainnya, dan juga kinerja lingkungan, kemudian tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Juga ada dua jenis kinerja keuangan lingkungan. Yang pertama, kinerja lingkungan dinyatakan sebagai hasil perhitungan, yaitu kinerja lingkungan kualitatif dan hasil dari sistem manajemen lingkungan, yaitu kinerja lingkungan kuantitatif. Selanjutnya, pemerintah Indonesia yang peduli terhadap dampak lingkungan terhadap masyarakat dibuktikan dengan mengeluarkan indikator kinerja lingkungan untuk perusahaan. Undang-undang tersebut telah dilakukan sejak tahun 2002 dengan melakukan tindakan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, yaitu Program Indonesia untuk Pengendalian Evaluasi dan Pemeringkatan Pencemaran atau PROPER yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam 5 tahun terakhir, harga batubara mengalami kurva yang berfluktuasi di pasar saham. Jatuhnya harga batubara dari 2015 hingga 2016 lalu berangsur-angsur naik lagi hingga 2019. Hal ini sejalan dengan kondisi keuangan perusahaan batubara ibu kota pasar. Kinerja keuangan merupakan hasil kerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur perusahaan mencerminkan kondisi tertentu atau kondisi tersebut. Dan gambaran kesehatan keuangan perusahaan juga menilai kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Perhitungan kinerja merupakan penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan target, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkala. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi kinerja lingkungan adalah biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya yang timbul karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang timbul dari kegiatan ekonomi. Itu merupakan pendapat dari Hansen pada tahun 2004. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan disebabkan oleh kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dan jasa. Begitu pula pendapat dari Fitriani pada tahun 2012. Biaya lingkungan termasuk baik biaya internal maupun biaya eksternal. Biaya internal berkaitan dengan proses produksi, yaitu mengurangi proses produksi artinya mengurangi dampak lingkungan, serta biaya eksternal yang berkaitan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama ada teori legitimasi, yang kedua ada teori eksternalitas. Yang pertama ada teori legitimasi. Legitimasi diartikan sebagai menyamarkan atau menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, yang sesuai atau mengikuti sistem norma,
nilai, kepercayaan, serta berkembang secara sosial. Selanjutnya ada teori eksternalitas. Masalah umum dalam ekonomi lingkungan adalah masalah eksternalitas, menurut Case pada tahun 2002. Satu masalah muncul ketika perusahaan hanya berfokus pada masalah internal perusahaan, dan masalah eksternalitas menjadi kurang terlihat. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Di sini pada penelitian di sini menggunakan 3 rasio pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, dan ketiga ada rasio profitabilitas. Untuk yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajiban perusahaan jangka pendek atau membayarkan dengan menggunakan aset lancar yang masih tersedia. Dengan kata lain, dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah aset perusahaan dibiayai dari hutang. Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang mempunyai biaya tetap untuk peningkatan potensi pengembalian pemegang saham. Pendapat dari Sartono pada tahun 2012. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Pendapat dari Munawir pada tahun 2012, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut adalah modal, kas, penjualan, karyawan, serta perusahaan cabang dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya lingkungan. Biaya lingkungan sendiri merupakan biaya yang timbul karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi, menurut Hansen pada tahun 2004. Secara umum, istilah biaya lingkungan diklarifikasikan menjadi 2. Yang pertama biaya lingkungan implisit, yang kedua ada biaya lingkungan eksplisit. Biaya lingkungan implisit atau remedial cost, yaitu biaya ini tidak langsung berhubungan dengan proses produksi suatu perusahaan. Tetapi perusahaan harus melakukan perbaikan terhadap lingkungan. Biaya lingkungan implisit adalah biaya pencemaran tanah, biaya pencemaran air tanah, biaya pencemaran air permukaan, dan biaya pencemaran udara dan gas. Selanjutnya ada biaya lingkungan atau eksplisit atau eksternalitas. Biaya tersebut adalah biaya pengurangan polusi udara, limbah, kerusakan tanaman, biaya pengobatan. Biaya tersebut tentunya menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Menurut ISO atau ISO 14004 menyatakan bahwa kinerja lingkungan merupakan hasil yang dapat dihitung dari sistem manajemen lingkungan. Hal tersebut terkait dengan pengendalian aspek lingkungan serta penilaian kinerja lingkungan berdasarkan kebijakan lingkungan. Target lingkungan atau standar Australia pada tahun 2018. Kinerja lingkungan merupakan hasil yang dapat diperhitungkan melalui sistem pengolahan lingkungan berdasarkan kebijakan lingkungan dan sasaran lingkungan, menurut Purwanto 2000. Dengan kata lain, kinerja lingkungan merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada hipotesa. Pada penelitian ini terdapat 4 hipotesis yang akan diuji. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu mengukur rasio likuiditas dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Yang kedua, hipotesis kedua, rasio leverage dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Yang ketiga ada rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Dan yang keempat atau hipotesis keempat yaitu biaya lingkungan mempengaruhi kinerja lingkungan. Selanjutnya ada metodologi. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan ini diukur dari pencapaian perusahaan dalam program proper. Dan variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan biaya lingkungan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen
dapat diprediksi melalui variabel individual. Model regresi data panel akan diolah menggunakan alat analisis. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan. Untuk pembahasan dari hasil hipotesis pertama, yaitu pengaruh rasio likuiditas dalam keuangan terhadap kinerja lingkungan. Didapatkan hasil, selama 4 tahun, masa perusahaan itu sudah bagus rasio likuiditas secara konsisten mendapatkan peringkat proper yang baik dan cenderung meningkat. Rasio likuiditas dalam istilah ini adalah tidak terlalu rendah dari angka 1 dan tidak terlalu tinggi dari angka 3. Hal itu dibuktikan oleh PT Bukit Asam, Adaro Energi, Indikasi Energi, Sumber Daya Alam Indonesia. Perusahaan itu memiliki rasio likuiditas yang selalu baik dari tahun ke tahun dan mendapat peringkat proper tinggi dan cenderung meningkat. Sedangkan perusahaan yang sudah terlalu rendah rasio likuiditas seperti Atlas Research memiliki nilai yang rendah peringkat proper di antara perusahaan pertambangan batubara lainnya. Selanjutnya hasil dari hipotesis kedua yaitu rasio leverage dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Hasil penelitian tersebut yaitu perusahaan-perusahaan dengan rasio leverage yang rendah, dalam hal ini studi adalah PT Bukit Asam, Research Alam Indonesia, Golden Age Energy, dan Adaro Energy juga membuktikan mendapatkan peringkat proper yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio leverage tertinggi didapatkan oleh sumber Atlas peringkat proper terendah di antara pertambangan batubara lain. Selanjutnya pada penelitian hipotesis ketiga, rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan mempengaruhi kinerja lingkungan. Dalam hasil penelitian ini didapatkan bahwa beberapa perusahaan yang memiliki nilai tinggi rasio profitabilitas, mereka adalah Adaro Energi, PT Bukit Asam, Bara Multi Sukses Sarana, Bayan Research, Indo Tambang Raya Megah, Mitra Bara, Adi Perdana, dan Toba Bara Sejahtera. Namun, rasio profitabilitas yang tinggi tidak berdampak pada kinerja lingkungan yang baik. Hanya PT Bukit Asam dan Adaro Energi yang mampu meraih peringkat proper tertinggi. Sisanya seperti Bayan Research, Indo Tambang Raya Megah, Mitra Bara Adi Perdana, dan Toba Bara Sejahtera hanya mampu menempati peringkat ketiga di RD, di peringkat proper. Terlebih, di Bara Multi Sukses Sarana yang baru meraih juara 2 program proper pada tahun 2015, namun masih menunjukkan rasio profitabilitas yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan dari hipotesis keempat, yaitu mengukur biaya lingkungan mempengaruhi kinerja lingkungan. Dan pada penelitian ini didapatkan hasil berdasarkan pengujian dilakukan diperoleh nilai T sama dengan min 0,6451 dengan tingkat profitabilitas 0,523 dengan A koefisien min 0,0090 menunjukkan bahwa nilai lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Nilai koefisien yang bertanda negatif menunjukkan variabel tersebut lingkungan biaya meningkat. Kemudian kinerja lingkungan akan menurun. Sebaliknya, jika variabel biaya lingkungan menurun, maka kinerja lingkungan akan meningkat. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Mohon maaf, kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan ini didapat dari beberapa hasil yang kami simpulkan pada bagian pembahasan dari hipotesis 1 sampai hipotesis 4. Dari kesimpulan tersebut didapatkan bahwa tidak semua perusahaan tambang batubara yang terdaftar di BEI mencantumkan ketentuan untuk proses rehabilitasi lingkungan, reklamasi tambang, penutupan tambang, dan biaya lingkungan lainnya. Dari 25 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, hanya 13 perusahaan yang mencatat biaya lingkungan. Hanya 2 perusahaan yang berhasil memperoleh peringkat proper terbaik dari Kementerian Lingkungan Hidup, PT Bukit Asam dan Adaro Energi. Penelitian ini menghubungkan pengaruh kinerja keuangan dan biaya lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan pertambangan batubara. Variabel yang dihitung dari kinerja keuangan adalah rasio likuiditas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas. Untuk biaya lingkungan diukur dengan menggunakan ketentuan reklamasi, rehabilitasi, penutupan tambang dibandingkan untuk
dibandingkan untuk pada laba bersih tersebut. Selanjutnya, untuk kinerja lingkungan dihitung menggunakan peringkat proper yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa rasio likuiditas dan rasio leverage berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Sebaliknya, rasio profitabilitas dan biaya lingkungan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori legitimasi, di mana asumsi atau persepsi publik yang baik terhadap perusahaan akan berdampak positif terhadap perkembangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar apapun keuntungan yang diperoleh perusahaan harus tetap fokus pada kinerja lingkungannya. Karena perusahaan yang memberikan manfaat sosial lingkungan yang baik akan dianggap sebagai perusahaan yang baik bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.